Ya, Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Nah, ini mungkin juga harus menjadi perhatian buat Anda dan juga buat kita. Benar. Kita kan memang sudah terbiasa mengekspresikan kadang pikiran kita, termasuk juga perasaan kita di sosial media atau media sosial. Tapi harus hati-hati, karena memang belakangan ini kita suka mendengar sudah banyak nih kasus-kasus yang berkaitan dengan aktivitas seseorang mengutarakan pendapatnya sehingga akhirnya berujung pada kasus hukum. Betul, jadi media sosial pun tidak sebebas itu gitu. Benar. Ternyata. Kita memang harus menggunakan medsos ini dengan cara yang bijaksana. Iya, secara kan? bertanggung jawab juga. Nah, betul. Dan gimana sih caranya bijaksana dan juga bertanggung jawab untuk menggunakan media sosial? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Henry Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, dan juga Mas Nukman Lutfi, pengamat media sosial. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kemarin kita sudah melihat kasusnya nih ya kan. Iya. Ada beberapa kasus yang memang akhirnya berakhir pada penahanan begitu. Kalau melihat dari penahanan Florence Sihombing kemarin, mungkin dari Pak Henry, tanggapannya dari Kemenkominfo seperti apa? Saya melihat bahwa sebenarnya Undang-Undang ITE itu memiliki katakanlah pengertian yang tidak semudah itu untuk menahan orang dengan katakanlah dengan tuntutan sebagai pelanggaran pidana pencemaran nama baik. Kalau di Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 3 ya. Tidak semudah itu sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa ini ada apa? Ada pemahaman yang kurang pas terhadap Undang-Undang ITE. Sehingga lalu tadi seperti pengantar Anda bahwa orang harus hati-hati loh karena karena memang sanksinya menakutkan gitu. Yes. Mungkin sanksi itu bisa dari masyarakat sendiri, sanksi sosial. Yes. Tapi sebenarnya kalau dari sisi undang-undang, Undang-Undang ITE tidak melarang orang berpendapat. Undang-Undang ITE tidak melarang orang berpendapat yang pendapatnya katakanlah tidak menyenangkan orang lain. Tidak ada dilarang berpendapat yang tidak menyenangkan orang lain, tidak ada seperti itu. Jadi penafsirannya yang sebenarnya gimana? yang kadangkala tidak tepat. Yang dilarang di Undang-Undang ITE yang namanya illegal content ya di pasal 27, 28, 29. Tapi kita bahas ke 27 aja. Ya. Yang kemarin sempat dikenakan ke beberapa orang, salah satunya adalah Florence ya. Itu kan larangan mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik. Nah, sekarang ini banyak orang tidak paham atau tidak bisa mendefinisikan pengertian pencemaran nama baik itu apa. Dianggap kalau suatu pendapat yang menyakitkan orang lain itu dianggap pencemaran nama baik. Tidak. Jadi kalau saya mengatakan Pak Nukman ini tidak terlalu pintar misalnya. Saya tidak bisa dicemarkan, tidak bisa dituntut oleh Pak Nukman pencemaran nama baik. Begitu pula kalau saya dikatakan Pak Nukman ini staf ahli bodoh, ngawur, keliru. Iya. Saya tidak bisa menuntut beliau. Serta-merta langsung menuntut. Oh. Tidak bisa menuntut beliau. Oke, batasannya jadi bagaimana nih Pak? Yang dilarang itu bukan berpendapat. Ini kalau mengatakan bodoh, buruk, tidak profesional, layanannya jelek, itu namanya opini. Orang beropini, mengevaluasi itu boleh. Yang tidak boleh adalah menuduh dengan fakta palsu. Misalnya nuduh saya koruptor. Dia koruptor. Boleh, harus ada Dia datanya. pemerkosa. Itu namanya fakta palsu. Tapi kalau orang mengatakan ini Jakarta ini brengsek nih, macet terus. Saya enggak bisa dituntut oleh orang Jakarta untuk dipidana. Itu ngedumel ya namanya. Itu ngedumel. Termasuk juga kalau kita sedikit masuk ke kasus yang Florence itu, kan dia kan mengatakan ya bagaimana situasi di kota Jogja gitu. Itu tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah sebagai itu secara hukum normatif Undang-Undang ITE tidak ada. Tidak kena. Saya sebagai orang yang ada di kementerian dan belajar tentang apa makna pencemaran nama baik, itu tidak. Tetapi ketika orang itu berkomunikasi di sosial media, di mana sebenarnya sangat terbuka dan orangnya sangat heterogen dan beragam, jangan anggap itu bebas, karena di situ ada nilai-nilai sosial yang berbeda-beda. Kalau saya ini kan, Anda ini kan misalnya hidup mungkin secara fakta, secara real dari masyarakat yang homogen ya. Misalnya ada yang dari Muslim, ada yang Kristen, ada yang Chinese, ada yang Jawa, ada yang Madura. Tapi di sosial media dia ketemu dengan semua orang beragam. Dengan nilai-nilai yang juga beragam. Di situ orang harus hati-hati. Karena ada sanksi-sanksi sosial. Oke, berarti seperti kasus Florence, sanksi sosialnya yang kena dia. Karena dia orang yang berlatar belakang bukan asli Jogja ketemu dengan orang Jogja. Yes, nabrak ya. Nabrak. Memang kejadian terbanyak adalah pengguna media sosial itu merasa itu akun dia sendiri.
bebas dong, aku mau ngapain, gitu. Dia lupa bahwa di media sosial dia itu tidak sendirian. Dia ada di ruang publik. Dia seringkali orang lupa. Media sosial adalah ruang publik. Seperti kalau kita ada di lapangan, ada di tempat umum, kita boleh apa aja. Tetapi kamu harus sanggup menerima sanksi sosialnya. Contoh itu, kita di lapangan banyak orang bilang, wah, kamu goblok ya? Yang dengar banyak orang kan? Ya. Bisa jadi ada orang yang nggak terima kamu ditempeleng. Oh iya. Langsung itu sanksi sosialnya kan? Atau gini, kamu naik motor, boleh nggak kamu melanggar lampu lalu lintas? Boleh, boleh. Asal kamu sanggup untuk ditangkap sama polisi. Yes. Ya, di kehidupan sosial kita ada sanksi sosial, ada sanksi hukum positif. Itu berlaku juga di online, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Karena apa? Karena ruang publik. Tapi kenapa kalau fenomena yang kita lihat gitu di ruang media sosial itu luar biasa gitu. Orang-orang tuh menggunakan kebebasannya to the max gitu loh, Mas Nukman. Kan memang begini. Bedanya offline sama online adalah siapapun yang di offline marah dengan kadar segini, di online akan segini. Oh iya. Itu risetnya sudah membuktikan seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia marah di offline, melihat yang dimarahin. Kalau aku melihat aku memarahin kamu dan wajah kamu, tidak face to face, wajah ya. kamu nggak jadi aku marah, aku tak turunin. Tapi di online nggak ada batas itu. Aku marah aja. Lagi marah sama orang Jogja, ya aku misuh-misuh, wow, asu bajingan dan lain-lain itu seperti yang karena nggak ada yang kontrol gitu. Dan yang sering kali terjadi di online, di offline, di online ya, di internet, banyak orang itu identitasnya nggak jelas, sehingga dia bisa ngomong apa saja. Betul. Ya, udah identitasnya nggak jelas, tidak face to face, tidak diketahui, maka dia nggak ada merasa tidak punya tanggung jawab, ya kan? Padahal ketika dia ngecam orang atau katakanlah itu nantang orang itu sambil ketawa-ketawa dia. Waktu nulisnya itu. Memang yang pseudonym memang jauh lebih keras lagi karena memang dia tujuannya tidak mau menampilkan diri. Iya sih, tapi kalau misalnya dari Kemenkominfo ada nggak aturan mengenai akun-akun anonim ini yang biasanya gambarnya tuh cuma telur atau gambarnya biasanya cewek cantik nggak tahu gitu. siapa gitu. Terus terang dulu kita sudah pernah bikin rancangan peraturan menteri ya tahun 2010 gitu ya tentang Rapermen multimedia. Dalam salah satu pasalnya adalah keharusan identitas di sosial media itu harus jujur atau harus asli harus itu, dan sanksinya nanti di KUHP begitu. Jadi sanksinya jadi gini, ini yang perlu diketahui bahwa undang-undang maupun aturan-aturan yang ada di internet itu tidak merupakan undang-undang yang normanya baru, tidak membuat norma baru, tidak. Dia norma-norma lama yang ada di dunia online, di offline, di dunia real yang diekstensifikasi di dunia maya. Misalnya Anda boleh bohong nggak sih kalau di dunia real begini kan nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Maka di dunia maya juga nggak boleh bohong. Anda boleh nggak ngaku-ngaku namanya katakanlah namanya Semar gitu, padahal Anda bukan Semar gitu kan? Kalau saya Tom Cruise sebenarnya. Tom Cruise gitu. Kan nggak boleh kan? Itu nanti itu ternyata hanya untuk supaya berbohong. Di dunia maya juga nggak boleh. Merekayasa. Nah itu kita sebenarnya udah bikin aturan. Sayangnya Rapermen itu waktu itu dapat protes, terutama dari masyarakat yang tidak paham bahwa internet tuh katanya menurut mereka waktu itu nggak usah diatur. Akhirnya kalau di Cina udah harus pakai KTP, bikin akun tuh harus sesuai dengan KTP. Sesuai dengan KTP. Iya, ini sepertinya sangat menarik nih Pak Henry dan juga Mas Nukman. Anda juga bisa untuk menyuarakan pendapat Anda tentang kebebasan berpendapat di media sosial dan undang-undang ITE dengan cara men-tweet ke @ims_net dengan hashtagnya cerdas di sosmed. Nah, silakan. Cerdas di sosmed. Tapi kembali lagi, ini kepengen juga menanyakan. Jadi kalau dari Mas Nukman sarannya, bagaimana supaya kita ini bisa aman untuk bercuit-cuit di media sosial ini supaya tidak terkena adanya kasus-kasus seperti yang terjadi di Florence, kemudian juga pernah ada kasus Prita juga kita ingatkan di beberapa tahun yang lalu. Kode etiknya itu bagaimana sih caranya di sosial media? Satu paling penting adalah kita sadar betul online sama offline itu gak ada bedanya, gitu. Sehingga apapun yang diatur di offline, baik itu etika, baik itu hukum positif, berlaku juga di online. Makanya ketika kita menghadapi laptop atau pegang ponsel mau nge-tweet dan lain-lain, ingat bahwa di depan kita itu ada orang yang menyaksikan kita. Orang akan membaca tweet kita, orang yang akan kemudian merespon terhadap apapun yang kita omongin. Bayangkan seperti itu, sehingga kita, nggak jadi deh gitu.
karena sadar konsekuensinya. Misalnya gini, karena kadang-kadang orang nggak merasa, dia di kamar mandi pagi-pagi bawa ini duduk gitu kan, seolah-olah nggak ada orang lain. Iseng gitu ya. Padahal dia disaksikan banyak orang, Yes. gitu. Oke. Nah kesadaran itu banyak yang hilang. Akibatnya merasa bahwa ini akun gue dong, terserah dong, ngomel-ngomel aja. Iya. Ya boleh kalau kamu ngomel di rumah sendirian, nggak ada yang dengar, oke. Gitu. Itu satu. Ya. Kedua, kan banyak orang bilang kalau mau ngomong bawa mikir tuh yo, Yes. gitu kan. Dicerna Cara dulu. begitu ya. Mikir dulu sebelum Mikir bicara. dulu. Dampaknya juga bagaimana nih buat Iya, orang yang mikir dulu. mendengar atau melihat. Baik. Boleh hal-hal yang spontan kamu spontan, tapi untuk hal-hal yang kamu merasa ini kayaknya bakal ini deh, mikir dulu deh, mikir dulu. Kritis ya, tetap. Mikir aja mikir gitu ya. Nggak semua harus dipikir, tapi ada hal yang harus dipikir gitu ya. Ketika terkait sama kasus Florence itu, kan Florence tuh marah dia, Iya. ngamuk dia. Siapapun kalau ngamuk itu pasti ngawur. Dan siapapun yang ngawur biasanya habis itu menyesal. Yes. Oke. Karena itu khusus untuk kasus Florence ada ketika yang penting apa? Saat kamu marah, saat kamu ngamuk, saat kamu pengen nampar orang, jauhi handphone, jauhi sosial media. Bener. Udah. Yes. Mending kamu mandi kayak renang, kayak makan banyak, kayak apapun yang kemudian jauh dari media sosial. Benar, jempol kadang-kadang lebih Ya, cepat gitu ya. Akan tetapi kalau kamu marahnya kepada layanan publik, kalau kamu marahnya pada layanan pemerintah, kalau kamu marahnya sama produsen sesuatu, setelah berhenti marahmu, kamu boleh sampaikan di media sosial. Oh, oke, sampaikan. Tetap kritis, tetapi tidak marah. Oke. Karena kalau kamu marah, keluarnya kebun binatang. Dan itu akibatnya apa? Kritismu tidak terlihat. Yes. Yang terlihat adalah ngamukmu. Oke. Gitu. Baiklah, berarti Keempat, memang... ada satu lagi nih. Ada satu lagi? Satu lagi. Oke. Apa satu lagi yang terakhir? Kamu bayangkan kalau kamu kayak flu. Kamu ngomel, maksudnya adalah ngomel untuk diri sendiri. Tapi kamu sebagai temannya, kita sebagai temannya, tiba-tiba dipotret, terus keluarkan. Kan harusnya kalau teman kan dikasih tahu, flu kamu jangan gitu dong. Nanti orang lain banyak yang marah loh. Gitu. Iya. Jadi di media sosial utamanya adalah berteman dulu, bukan terus temannya ngawur kata potret itu kemana. Jadi Berarti andil dari orang-orang yang juga akhirnya meretweet ataupun juga menyebarluaskan Itu jahat, kembali aku itu bilang, juga itu tidak jahat. baik. Itu gitu bukan ya, teman. Bang. Makanya Berarti jangan memang- terlalu percaya dulu Itu bukan pada teman. Itu bukan teman-teman teman. sosial media itu Baik. karena Sama mereka lah, di offline capture gitu kan. itu Hati-hati ya. itu tersebar seluruh dunia. Berarti kita kan, harus gitu. berteman dengan orang yang benar-benar teman kita ya kan? Bisa dipercaya. Oke, dan memang pendapatnya memang sangat banyak gitu mengenai cara untuk bertata krama di sosial media. Jadi Anda juga bisa menyuarakan pendapat Anda tentang kebebasan berpendapat di media sosial dan juga Undang-Undang ITE dengan men-tweet kami @yms_net dengan hashtag cerdas di sosmed. Seberapa cerdas menurut Anda kalau Anda di sosial media? Harus itu seperti apa? Pasti Betul. semua punya mendapatkan. Tapi pokoknya jangan jadi takut, jangan jadi khawatir untuk kita tidak berani lagi berekspresi di sosial media. Selama tadi sudah mengikuti kaidah-kaidah yang jelas. Ingat bahwa ini bukannya media artinya di luar dari offline, sama saja treatmentnya. Artinya ada orang lain yang juga memantau, mengawasi kita. Dan juga tadi jangan lupa bahwa tadi dikatakan harus dipikir dulu. Dan juga jangan lagi emosi ya dalam pada saat kita lagi mengutarakan pendapat. Ada satu yang ingin saya tambah. Singkat saja, Ya, gimana singkat. Pak? Jadi misalnya kita tidak suka terhadap sebuah layanan, misalnya contoh kayak kasus Prita. Ya. Kita tidak suka ada layanan suatu rumah sakit misalnya begitu. Maka yang kata-kata kita itu adalah jangan menuduh, tetapi adalah mengevaluasi. Misalnya rumah sakit ini buruk pelayanannya, dia tidak akan kena pencemaran nama baik. Baik. Rumah sakit ini dokter-dokternya kurang profesional, tidak akan bisa dikenakan pasal di pencemaran nama baik. Tapi kalau ngomong dokternya menipu saya, rumah sakit menipu saya, itu fakta itu. Kalau menipunya itu keliru, tidak ada penipuan, dia kena. Oh, Kasus Prita itu dulu gray Seperti area-nya itu. di situ. Maka Iya. jadikanlah ketika kita mencoba untuk mengkritisi orang itu adalah menilai, bukan memberikan tuduhan. Oke. Ya, beda ya, menuduh dengan menilai. Evaluasi untuk yang jadi lebih Mengevaluasi, baik. menilai. Jadi misalnya, wah ini dua penyiar nih walaupun cantik tapi on. Itu menilai gitu kan. Oke. Anda paling marah aja secara Baik, sosial gitu kan. baik. Secara etika, tapi Baik. Anda tidak bisa menuntut secara hukum. Terima kasih baik Pak Henry atas informasi. Kami kita jadinya bisa lebih mengerti lagi nih mana Benar. yang menilai, mana juga yang memberikan fakta gitu Yes, ya. nanti kita tweet-tweetan ya. Oke, baik. Dan selanjutnya Anda juga jangan kemana-mana karena akan ada segmen ekonomi bisnis bersama rekan kami yang cantik, Masyita Baziat, yang akan mengupas kali ini mengenai industri kreatif. Jadi tetaplah di sini di Indonesia Morning Show.